Halo para penghuni bumi, bagaimana kabarnya? Udah makan? Belum ya? Sama dong. Melanjutkan film sebelumnya, pada video kali ini saya akan merangkum film kedua dari Tokyo Ghoul versi live action. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan masih disutradarai oleh Kentaro Hagiwara serta Masaka Kubota sebagai Kaneki Ken. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Ini dia, Tokyo Ghoul S. Diawali dengan scene seorang wanita cantik yang menuju ke apartemen miliknya dengan naik taksi. Saat sampai di sana dan ingin mengganti baju, tiba-tiba ada seorang ghoul dengan topeng yang sudah menunggunya. Ghoul itu dikenal dengan nama Gourmet, sang pencicip makanan. Ghoul itu lalu mencongkel mata wanita itu, memakannya, lalu melempar wanita itu keluar apartemennya yang entah lantai berapa itu. Dan wanita itu pun tewas. Berganti dengan Kaneki dan Touka yang lagi jalan ke suatu tempat yang seperti gorong-gorong. Setelah sampai, mereka pun melepas baju mereka. Tadinya saya pikir bakal seru nih, udah buka-bukaan gitu, tempatnya sepi, gak ada orang, gelap. Ternyata mereka cuma mau latihan. Seperti sebelum-sebelumnya, meskipun Kaneki sudah bertambah kuat, dia tetap dihajar abis sama Touka. Dan juga dia mengatakan pada Kaneki untuk menjauhi Hide, karena jika dia tahu kalau mereka adalah ghoul, Touka akan membunuhnya. Lalu scene berganti ke sebuah bar ghoul milik wanita bernama Itori, dan seorang ghoul yang tidak diperlihatkan wajahnya. Lalu datanglah Uta ke bar tersebut. Itori meminta Uta untuk membawa Kaneki ke bar tersebut karena dia ingin menemuinya. Keesokan paginya, kita akan diperlihatkan seorang ghoul yang bernama Tsukiyama. Dia ini adalah gourmet yang tadi di awal film. Setelah sarapan, dia pergi ke Anteiku, entah apa tujuannya, dia datang ke sana. Di sana, dia mencium aroma Kaneki yang sangat menarik. Setelah bertanya siapa namanya, Tsukiyama langsung pergi gitu aja. Saat Kaneki lagi ngopi santai sambil baca buku, tiba-tiba datang Tsukiyama yang ternyata dia juga sangat suka membaca buku. Karena menurutnya, hanya buku yang bisa membuatnya melupakan sejenak segala hal tentang dirinya. Lalu Tsukiyama mengajak Kaneki ke sebuah kafe yang biasa dikunjungi oleh para kutu buku. Dan rumornya, Takatsuki-sen juga sering ke sana. Karena itulah Kaneki menjadi tertarik. Lalu mereka berjanji bertemu lagi minggu depan. Saat akan pulang, Kaneki bertemu dengan Yomo yang menunggunya di depan gerbang untuk mengajaknya ke bar tadi, untuk bertemu dengan Itori. Lalu saat di sana, Itori memberikan segelas darah lalu membuka penutup mata Kaneki. Itori yang baru melihat ada gaul bermata satu terlihat sangat takjub, namun hal itu membuat Kaneki sedikit marah. Sebagai permintaan maafnya, Itori lalu bilang kalau saat terjadi kecelakaan yang membunuh Rize dan membuatnya menjadi gaul, ada orang di balik semua itu. Dan dia bersedia mencari siapa orang itu dengan syarat Kaneki harus pergi ke restoran yang hanya dimasuki oleh ghoul. Beberapa hari kemudian, Kaneki sedang bersama Tsukiyama di sebuah kafe untuk membicarakan hal-hal tentang buku. Lalu Tsukiyama memberikan sebuah buku dan tidak sengaja membuat tangan Kaneki tergores. Kemudian, dia memberikan sapu tangannya untuk mengelap darahnya. Karena mendengar Kaneki yang jarang makan, Tsukiyama mengajaknya untuk pergi ke restoran favoritnya. Lalu dia mengambil kembali sapu tangan itu dan kemudian pergi ke toilet dengan alasan akan membersihkannya. Dan jadilah dia kayak gini. Tsukiyama. Lalu pergilah dia ke restoran yang tadi dibilang sama Tsukiyama. Dan saat masuk ke sana, betapa terkejutnya Kaneki melihat seorang manusia yang dimutilasi untuk dijadikan makanan para ghoul yang ada di sana. Yang sebenarnya
Sukiyama membawa Kaneki ke sana adalah untuk dijadikan santapan untuk para ghoul, dan saat dia akan pergi, dia ditangkap dan kemudian akan dijadikan korban eksekusi selanjutnya. Tapi ketika penutup matanya dilepas, Sukiyama langsung menghentikan Algojo yang akan menebas Kaneki, lalu melemparnya ke arah kipas yang ada di atasnya, sampai darahnya ngecrot kemana-mana. Ternyata Sukiyama baru tahu kalau Kaneki hanya memiliki satu mata gol, yang dimana itu ada hal yang sangat langka. Tapi tiba-tiba datanglah Amon beserta para pasukan CCG yang membantai semua gol yang ada di sana. Lalu scene berganti dengan Kaneki yang sudah berada di Anteiku. Lalu datanglah Pak Yoshimura membawakan kopi. Singkat cerita, saat Kaneki lagi jalan santai, dia melihat Nishio yang lagi dipukulin di pinggir jalan. Sempat berpikir untuk membiarkannya saja karena Nishio pernah hampir membunuhnya. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk menolongnya dan menghajar preman-preman itu dengan mudah. Lalu membawa Nishio ke rumahnya, yang ternyata Nishio tinggal bersama pacarnya yang seorang manusia yang bernama Kimi. Setelah ngobrol bentar, Kaneki mengambil sebungkus daging di Anteiku untuk diberikan pada Nishio. Lalu terdengar suara bel di bawah dan ada sebuah surat dari Sukiyama yang bilang kalau dia telah membawa Kimi dan menyuruh Kaneki untuk datang ke tempatnya. Namun Toka melarang Kaneki untuk pergi ke sana karena manusia bukanlah urusan mereka. Tapi tiba-tiba datanglah Nishio yang masih sempoyongan ke Anteiku, yang lalu dia dan Kaneki pergi untuk menyelamatkan Kimi. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Sukiyama yang memakai topeng gourmetnya. Sementara Kimi tergeletak tak sadarkan diri di meja makan. Yang ternyata Sukiyama ingin memakan Kaneki dan menjadikan Kimi sebagai bumbu tambahan. Atau lebih singkatnya, Sukiyama ingin memakan Kaneki saat Kaneki lagi memakan Kimi. Paham kan? Oke, paham aja Pak. Kaneki dan Nishio pun bertarung dengan Sukiyama. Namun karena kondisi Nishio yang tidak memungkinkan untuk bertarung dan baru dipukul sekali, dia langsung KO. Jadi, yang benar-benar bertarung dengan Sukiyama hanya Kaneki sendiri. Perbedaan kekuatan di antara mereka berdua sangatlah terlihat. Sukiyama jauh lebih kuat dibanding Kaneki. Dan di saat Kaneki lagi dihajar, tiba-tiba datanglah Toka yang langsung menyerang Sukiyama. Sukiyama lalu melepas topeng dan juga jasnya dan mulai bertarung serius melawan Toka. Kaneki juga membantu Toka. Jadi sekarang pertarungan menjadi 2 lawan 1. Namun meskipun begitu, Sukiyama tetap lebih unggul dari mereka berdua. Sampai pada suatu momen, Sukiyama mematahkan lengan dan kaki Kaneki. Toka mencoba menghentikan Sukiyama, namun kemudian memaksanya untuk memakan Kimi. Sementara Nishio yang kembali sadar juga mencoba untuk menghentikan Sukiyama. Tapi lagi-lagi, dia malah dicekik dan kemudian dilempar oleh Sukiyama. Di saat yang bersamaan, Kaneki menghampiri Toka yang terbaring penuh luka, yang kemudian meminta Toka untuk memakan sedikit dagingnya. Karena cara agar ghoul bisa pulih dengan cepat adalah dengan memakan daging manusia, dan juga kebetulan Kaneki adalah setengah manusia. Yang lalu, kita akan diperlihatkan cerita masa lalunya Nishio bersama Kimi yang sangat mengharukan serta romantis.
Awal mula Nishio sangat menyayangi Kimi adalah ketika Kimi tahu kalau dia adalah Gold, tetapi tetap menerimanya dan bahkan rela untuk dimakan oleh Nishio. Sejak saat itulah Nishio berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga dan menyayangi Kimi. Kembali pada Touka yang memakan sedikit daging Kaneki, dan kemudian kekuatannya pulih dan dia kembali bertarung melawan Tsukiyama. Sampai pada suatu momen, Tsukiyama berhasil menusuk bahu Touka dan Touka juga berhasil menyerang Tsukiyama dengan Kagunenya, yang membuat Tsukiyama ingin langsung memakan Kimi dulu untuk memulihkan dirinya. Namun, Kaneki kembali membangkitkan Kagunenya dan langsung menusuk perut Tsukiyama, kemudian menahan Kagune miliknya. Touka yang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu langsung menebas tangan Tsukiyama beserta Kagunenya. Dan akhirnya, Tsukiyama pun tumbang juga. Setelah itu, Touka ingin membunuh Kimi karena identitas mereka yang seorang Gold telah diketahui. Namun, dia tidak jadi melakukannya setelah Kimi bilang bahwa Touka memiliki Kagune yang sangat indah. Setelah kejadian itu, Nishio pun ikut bekerja di Anteiku. Dan Touka juga kembali bersekolah seperti biasa. Tamat. Ya, jujur nih ya, kalau berdasarkan dari film ini sama film pertamanya yang kemarin, berdasarkan alur ceritanya sih ya, menurut saya masih lebih bagus yang kemarin. Kalau itu menurut saya. Menurut gua nggak tahu. Pesan yang bisa diambil dari video ini adalah subscribe dong, biar gue juga semangat bikin videonya. Like, komen, dan menonton. Oke, cukup segitu dulu dari saya. Saya beserta tim layar tancap dan jajarannya pamit undur diri. Say hi, bye-bye. Bye-bye.